Padahal mereka butuh susu itu buat alasan medis. Tapi yang dikasih malah creamer. Bayangno. Kamu butuh kalsium buat nyambungin tulang. Tapi yang dikasih bahan kopi saset. Halo kamu, iya kamu yang masih percaya susu di marketplace itu asli. Duduk di sini, aku mau cerita sambil minum kopi, monggo. Asal jangan susu creamer dari e-commerce. Ya, bahaya. Bisa-bisa kamu bukan tambah sehat, tapi malah nambah manis. Kayak mantan yang banyak bohongnya. Jadi gini, ada sebuah produk namanya Ofisure Gold. Katanya sih buat kesehatan tulang. Harganya lumayan, 265.000 per kotak. Klaimnya didukung BPOM dan logo halal. Mewah kan? Banget. Tapi tiba-tiba boom, penjualannya drop 35%. Dikiranya awal tren doang. Ternyata ada drama besar di baliknya. Bukan drama percintaan ya. Ini lebih serius, pemalsuan produk. Dan kamu tahu ini kenanya di mana? Marketplace. Iya, tempat kamu belanja skincare, case HP, sampai serum anti galau itu loh. Tapi ternyata tempat itu juga jadi ladang subur buat susu palsu. Canggih kan ya? Aku BRWB bersama Zona Kriminal akan ngebahas kasus yang penting ini agar susu yang kamu konsumsi nggak mubazir. Dengerin cerita ini sampai habis, jangan di skip. Ofisure Gold katanya adalah susu untuk kesehatan tulang premium kelas, harga 265.000 per kotak. Target pasarnya jelas, orang dewasa, lansia, atau kamu yang udah mulai pegal-pegal karena terlalu sering ngeluh tapi nggak pernah stretching. Semua itu berubah ketika marketplace menyerang. Tiba-tiba manajemennya Ofisure heran, kok penjualannya mereka turun 35%. Padahal secara teori konsumen makin banyak, kesadaran kesehatan meningkat, apalagi habis pandemi. Tapi kenyataannya penjualan jeblok kayak sinyal di tengah gunung. Dan rasa susunya encer, kalsiumnya nggak tahu kemana. Yang jelas lebih mirip creamer pemanis untuk nambah gula darah, bukan nambah kekuatan tulang. Ironisnya gini, banyak yang beli karena murah. Harganya hanya sampai 200 ribuan. Bahkan ada promo beli 3 gratis 1. Ya ampun, beli penyakit bonus diabetes. PT Bintang Emas, produsen resminya, nggak tinggal diem. Mereka beli produk dari 8 toko online buat dicek. Hasil lab, jelas. Yang dijual itu bukan Ofisure Gold, tapi Ofisure Ghost. Hilang manfaat, tinggal manisnya doang. Kandungannya cuma creamer nabati, bukan kalsium. Dan jangan lupa, yang bikin tampilan kemasannya itu loh, jago. Logo halal mirip, tapi ternyata desainnya udah kadaluarsa. Warna agak pudar, cetakan bleber. Tapi bagi mata netizen yang cuma fokus ke harga diskon, itu semua nggak kelihatan. Akhirnya Maret 2024, perusahaan resmi melapor ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan lengkap, bukti lengkap, dan dengan harapan besar. Kalau bisa sih pelakunya ditangkap dan dikasih hukuman. Minum creamer itu tiap hari. Terserah jaksa deh. Mereka pakai dasar hukum segala rupa. Undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang pangan, undang-undang merek, dan pasal KUHP yang bunyinya udah cukup serem buat bikin pelaku susah tidur.
Tapi ya begitulah, hukum di Indonesia itu kadang kayak sinetron, panjang, bertele-tele, dan endingnya bisa tiba-tiba ngilang. Sampai Juni 2025, belum ada info resmi pelaku ditangkap. Mungkin masih ngumpet atau lagi buka toko baru dengan nama yang beda. Kamu tahu siapa yang paling rugi? Pertama, jelas produsen. Penjualan anjlok, reputasi hancur. Kedua, distributor resmi. Mereka ditinggal konsumen yang tergoda diskon palsu. Dan yang ketiga, konsumen yang beli produk palsu. Udah mahal-mahal, nggak dapat manfaat apa-apa. Dan yang keempat, marketplace. Sekarang makin banyak yang mikir 2 kali buat belanja susu atau makanan sehat secara online. Karena siapa tahu krimer-krimer palsu yang beracun itu menyelinap di rak digital kita. Banyak yang beli produk palsu karena tergiur murah. Padahal mereka butuh susu itu buat alasan medis. Tapi yang dikasih malah krimer. Bayangkan, bayangno. Kamu butuh kalsium buat nyambungin tulang. Tapi yang dikasih bahan kopi saset. Dan jangan lupa BPOM juga kena semprot. Karena katanya pengawasannya lemah. Lembaga pengawasan kok malah tertidur saat mafia susu berkeliaran. Sekarang mari kita lihat siapa yang salah. Pertama, jelas pelakunya. Dia nge-cheat sistem dengan produksi palsu. Tapi marketplace juga nggak bisa lepas tangan dong. Mereka cuma minta KTP tanpa verifikasi yang serius. Identitas palsu bisa lolos. Dan dengan sistem dropshipping, siapapun bisa jadi penjual tanpa punya gudang. Sebenarnya lucu ya, teknologi kita udah bisa bikin AI buat ngarang puisi cinta, tapi belum bisa deteksi mana susu asli, mana susu palsu di marketplace. Sistem kita lemah, reputasi ngaret. Teknologi pengawasan kalah cepet sama teknologi tipu-tipu. Sementara edukasi ke konsumen minim. Banyak yang masih mikir, kan ada logo halal, aman lah. Padahal logonya palsu. Buat kamu yang masih suka belanja produk kesehatan online, please sadar. Cek keaslian produk, lihat barcode, BPOM, periksa logo halal. Jangan tergiur harga murah dan promo aneh. Kalau susunya 50.000 lebih murah dari toko resmi, itu bukan rezeki, itu jebakan. Produsen juga harus sadar, zaman sekarang nggak cukup cuma jual kualitas. Harus pasang sistem anti pemalsuan juga, seperti QR code, hologram, apapun itu. Asal nggak bisa ditiru tukang print di rumah. Official Gold bukan korban pertama, dan sayangnya mungkin bukan yang terakhir. Dunia digital memang penuh kemudahan, tapi juga penuh tipu daya. Kita nggak bisa terus-terusan jadi korban yang senyum-senyum sambil bilang, nggak apa-apa, cuma beda rasa. Hello orang-orang, ini bukan soal rasa, ini soal hidup, soal badan kamu, soal sistem yang rusak kalau dibiarkan. Jadi buat kamu yang dengerin ini sambil scroll cari promo susu, berhenti sebentar deh. Tanyakan dulu satu hal, yang aku beli ini buat sehatin badan atau cuma menyenangkan ego diskon semata? Oke, sampai sini dulu obrolan kita. Jangan lupa minum susu yang asli dan jangan minum janji-janji palsu. Kita ketemu lagi di episode berikutnya, masih tentang kenyataan pahit yang dikemas manis. Seperti biasa, aku yang ngomong, kamu yang mikir. Aku BDWB bersama Zona Kriminal.